Studi film di sini berikut Mimin akan merekap alur cerita anime High School of the Dead. Oke, langsung ke videonya. Bercerita tentang seorang anak laki-laki SMA bernama Komura Takashi. Ia sedang menggalau karena teman masa kecilnya yang bernama Rei Miyamoto berpacaran dengan pria lain. Padahal saat masih kecil mereka pernah berjanji untuk menikah saat sudah dewasa nanti. Meski mereka sering bertemu, namun entah kenapa jarak di antara mereka sangat terasa jauh. Di tengah kegalauannya, Takashi dihampiri gadis berambut pink yang bernama Saya Takagi. Ia mulai mengejek dan menghina Takagi dengan sebutan bodoh. Namun pada saat itu Takashi tidak terlalu peduli dan mengacuhkannya. Namun perhatiannya terfokus ke gerbang sekolah yang tengah digoyang-goyang oleh seseorang. Para guru pun mencoba mengusir pria itu, dan salah satu guru yang berotot mencoba mendorongnya. Namun tangannya malah tergigit oleh orang itu. Dan hasilnya guru itu pun berubah menjadi mayat hidup. Bisa dibilang zombie. Ia mulai menyerang dan menginfeksi guru yang lainnya. Takashi yang mengetahui hal itu panik dan berlari ke kelas untuk membawa pergi Rei. Namun Rei menolak sambil marah-marah. Itu karena Takashi tidak menjelaskan situasinya. Dan langsung main tarik saja. Takashi yang sudah kesal akhirnya menampar Rei di depan pacarnya yang bernama Hisashi Igo. Dan tak lama, sekolah pun mulai mengumumkan situasinya ke seluruh siswa. Kepanikan mulai terjadi. Para siswa mulai menendang dan mendorong siswa lainnya demi untuk melarikan diri dari sekolah. Namun mayoritas siswa sudah banyak yang terinfeksi. Situasi ini menjadi mimpi yang sangat buruk. Beberapa siswa mengorbankan temannya demi selamat dari zombie. Dan sebagian siswa yang lainnya menjadi stres setelah melihat situasi yang kacau ini. Takashi, Rei, dan Hisashi terus bergerak untuk mencari tempat aman. Dan saat di tengah jalan mereka bertiga dihadang sekelompok zombie. Hisashi pun tergigit zombie karena melindungi Rei. Takashi langsung membunuh zombie itu dengan cara menghancurkan kepalanya menggunakan stick baseball. Dan akhirnya mereka bertiga pun sampai di atap sekolah. Ya, cukup aman. Pasukan keamanan pun terlihat sangat sibuk. Hisashi mulai merasa sakit dan meminta agar Takashi mendorongnya dari atas gedung. Setidaknya ia mati sebagai manusia. Sementara Rei berusaha mencegah Takashi membunuhnya. Tak lama Hisashi berubah menjadi zombie dan mulai menyerang Rei. Takashi langsung membunuhnya dengan stick baseball. Melihat hal itu, Rei sakit hati. Kenapa ia dengan mudah membunuh temannya sendiri? Rei mulai marah dan menyalahkan Takashi sambil menangis. Namun akhirnya Rei meminta maaf dan meminta Takashi untuk tetap bersamanya. Dan di momen inilah Takashi memeluk gadis yang ia cintai untuk pertama kalinya. Di sisi lain, saya bergabung dengan teman Takashi yang bernama Kota Hirano. Mereka berdua mati-matian menghindari serangan zombie. Balik lagi ke pasangan kita, Rei mencoba menghubungi ayahnya. Namun keadaan kota sedang kacau. Jadi ayahnya meminta agar mereka berdua pergi dari sana. Mereka berdua mulai bergerak kembali. Di sisi lain, di UKS ada perawat cantik yang bernama Shizuka Marika. Ia sedang dalam keadaan bahaya, namun berhasil diselamatkan oleh seorang siswi cantik, pendiam, dingin bernama Seiko Busujima. Para zombie pun dibantai dengan mudah olehnya. Itu karena ia merupakan ketua klub bela diri. Balik lagi ke Takashi dan Rei, mereka menggunakan penyemprot air untuk menyingkirkan para zombie di atap. Dan di perjalanan Rei bertanya ke Takashi tentang tujuan mereka selanjutnya. Takashi menjawab, tujuan selanjutnya adalah pergi ke rumah dan bertemu keluarga mereka. Dan juga menyelamatkan orang-orang di perjalanan nanti. Sementara saya dan Hirano menggunakan barang yang mereka temukan di bengkel untuk bertahan hidup dari zombie. Dan mereka juga menyadari bahwa zombie hanya menanggapi suara dan tidak bisa melihat. Sementara Shizuka dan Seiko berhasil mendapatkan kunci bis. Dan akhirnya mereka berenam pun berkumpul di satu tempat. Rencana selanjutnya mereka berniat keluar dari sekolah menggunakan bis. Terus mencari keluarga mereka dan pergi ke tempat perlindungan yang aman. Kepercayaan diri mereka menurun sedikit setelah melihat berita tentang wabah zombie yang sudah menyebar ke seluruh dunia. Mereka juga bertemu dengan para siswa yang lainnya. Dan ketika ada zombie, Takashi mencoba menguji hipotesisnya saya. Ia dengan santai berjalan ke kerumunan zombie tanpa suara. Dan ternyata hipotesis saya benar. Zombie hanya menanggapi ketika ada suara. Semua orang pun mengendap-endap keluar.
Namun ada satu siswa yang membuat suara kencang. Para zombie pun mulai menyerang. Mereka mulai bertarung. Tentu saja ada beberapa korban jiwa, namun sebagian dari mereka berhasil melarikan diri. Di tengah jalan mereka bertemu dengan sekelompok siswa yang lainnya. Kelompok ini dipimpin oleh guru yang bernama Shido. Rei memiliki firasat buruk mengenai Shido. Ia sangat tidak ingin Shido bergabung ke kelompoknya. Namun pada akhirnya semua tetap berkumpul. Mereka semua berhasil masuk ke dalam bis dan pergi meninggalkan sekolah. Di tengah jalan, Shido mengusulkan dirinya menjadi seorang pemimpin kelompok ini. Kebanyakan siswa setuju menjadikan Shido sebagai pemimpin kelompok ini. Di sini Rei benar-benar sangat tidak setuju dan memutuskan untuk keluar dari bis. Takashi pun mengikuti Rei. Tapi tiba-tiba saja bis penuh zombie hampir menabrak Rei dan Takashi. Takashi Rei pun terpisah dari teman-temannya. Namun Takashi mengatakan ke 4 teman yang lainnya bahwa mereka nanti akan bertemu lagi. Dan tak lama bis yang tadi pun meledak. Takashi dan Rei harus melarikan diri dari ledakan itu. Setelah keluar dari terowongan, mereka berdua berhasil menemukan sepeda motor. Dan di perjalanan mereka melihat situasi kota yang amat kacau. Selain itu, mereka berdua berhasil menemukan sebuah pistol dari mobil polisi. Mereka berdua pun pergi ke pom bensin untuk mengisi bensin. Takashi meninggalkan Rei selama beberapa saat untuk mengoperasikan pom bensin tersebut. Sampai ia mendengar suara teriakan Rei. Takashi pun langsung pergi keluar untuk melihat. Ternyata Rei sudah disandra oleh seseorang. Dan orang itu mulai mengejek Takashi. Takashi akhirnya menembak orang itu dan membebaskan Rei. Mereka berdua pun meninggalkan orang itu yang sedang terluka. Akibat suara tembakan dan teriakan orang itu, zombie pun banyak yang menuju pom bensin. Keesokannya, pasangan ini pun terus bergerak maju dengan wajah serius. Balik lagi ke teman Takashi, di sini sepertinya Shido sudah mulai membuat sektenya sendiri. Ia mulai mencuci otak para siswanya. Teman-teman Takashi yang menyadari hal itu memutuskan untuk pergi dari bis. Mereka sempat dicegah oleh Shido. Namun Hirano dengan keren mengancam Shido dengan senapan rakitannya. Kemarahan Shido yang terpendam selama ini ia keluarkan di sini. Akhirnya mereka berempat pun keluar dari bis. Namun mereka harus terjebak di jembatan yang penuh dengan zombie. Di saat inilah Takashi dan Rei datang dengan keren. Mereka berenam berhasil memusnahkan zombie-zombie tersebut. Selanjutnya mereka pergi ke rumah temannya Shizuka. Tapi tetap saja di sepanjang jalan banyak zombie yang berkeliaran. Jadi mereka membersihkannya terlebih dahulu. Dan akhirnya mereka sampai di rumah. Sepertinya teman Shizuka merupakan anggota khusus keamanan negara. Para pria mulai bersantai sambil menyiapkan persenjataan. Tak lupa mereka menonton TV. Tentu saja siarannya mengenai kekacauan ini. Tak lama Shizuka keluar dari kamar mandi dengan keadaan mabuk dan hanya menggunakan sehelai handuk. Ia mulai menggoda Takashi dan Hirano. Selain itu, para gadis pun terlihat cukup menggoda. Di sini Rei juga ikut mabuk. Dan yang lebih parahnya, Rei membandingkan Takashi dengan almarhum Hisashi. Takashi pun marah besar. Rei melihat hal itu sedih. Suasana mulai panas. Dan akhirnya mereka berdua pun berciuman. Gonggongan anjing pun mengganggu kehangatan itu. Gara-gara itu pula banyak zombie yang berkumpul. Orang-orang di sekitar komplek pun banyak yang menjadi korban. Takashi juga melihat ada seorang ayah dan anak yang sedang mencari tempat berlindung. Orang tua itu mencoba mengetuk sebuah rumah. Namun saat dibukakan pintu, ia ditusuk dengan pisau. Ayah dan anak itu pun ditinggalkan di luar. Sang anak yang bernama Alice pun menangis keras setelah kehilangan ayahnya. Dan tangisannya menarik banyak perhatian zombie. Hirano dengan kemampuan menembaknya berhasil melumpuhkan beberapa zombie yang mendekati Alice. Takashi dan yang lainnya pun mau tidak mau harus pergi dari tempat ini karena sudah banyak zombie. Para gadis pun bersiap-siap di mobil, sedangkan Takashi mencoba untuk menyelamatkan Alice. Setelah Takashi sampai, tangisan Alice pun semakin tak terbendung. Para zombie semakin banyak yang menghampiri. Takashi mencoba kabur dengan berjalan di atas pagar.
Dan tak lama jemputan pun datang. Takashi melompat ke atas mobil. Mereka pun kabur menggunakan mobil dan melintasi sungai. Setelah sampai di seberang, sepertinya tidak ada zombie maupun orang di sekitar sini. Para gadis pun bersiap-siap. Mereka mengganti pakaian dan mempersiapkan senjata. Ya, mode tempur lah. Dan tujuan selanjutnya adalah pergi ke kediaman Takagi. Bisa dibilang rumahnya saya, karena kebetulan dekat dari tempat mereka. Dan saat di perjalanan, di tengah jalan banyak zombie yang berdiri. Namun itu bukanlah masalah dengan mobil yang mereka kendarai. Mereka bisa dengan mudah menabrak zombie, namun tidak dengan tembok. Mobil pun mengerem mendadak, dan hasilnya Ray terhempas dari mobil. Kini mereka semua terkepung oleh zombie. Untuk awal-awal mereka bisa menahannya, namun zombie terlalu banyak dan terus bertambah. Akhirnya Takashi dan Seiko memutuskan untuk memancing zombie menjauh dari teman-temannya. Namun itu tidak berhasil. Zombie tetap mengincar teman-temannya Takashi. Di tengah suasana sedih ini, tiba-tiba saja datang sekelompok orang bersenjata. Mereka mulai menyerang zombie dan menyelamatkan teman-teman Takashi. Dan yang lebih mengejutkan, kelompok ini dipimpin oleh ibunya saya. Sedangkan Takashi dan Seiko harus mencari jalan lain untuk pergi ke kediaman Takagi. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan sebuah kendaraan amfibi. Mereka menabrak zombie dan melewati sungai menggunakan kendaraan tersebut. Dan saat melewati sungai, mereka berdua pun basah kuyup. Di sini diperlihatkan pemandangan yang sangat indah. Karena basah kuyup, Seiko pun mengganti pakaiannya. Namun tidak ada yang berubah, masih tetap indah. Hari pun semakin gelap. Takashi menggunakan kendaraannya untuk memancing para zombie. Setelah itu mereka pun menghabisi zombinya. Namun ada satu momen tubuh Seiko terdiam dan membeku setelah melihat zombie anak-anak. Takashi pun membantu Seiko keluar dari situasi ini. Di malam harinya mereka berdua beristirahat di kuil. Di sini Seiko bercerita tentang masa lalunya. 4 tahun yang lalu Seiko hampir diperkosa. Ia pun menyerang balik dan hampir membunuh pria tersebut. Dan saat melakukan hal tersebut, Seiko sangat menikmatinya. Pantas saja namanya Seiko, psikopat mungkin. Mengingat hal itu, Seiko merasa bersalah. Takashi mencoba menenangkan Seiko. Karena keadaan sangat mendukung, jadi mereka pun ya begitu. Keesokan paginya, Seiko masih tetap membeku setelah melihat zombie. Takashi pun memeluk Seiko dengan sangat erat dan meyakinkan Seiko untuk menerima dirinya apa adanya demi untuk melanjutkan kehidupannya. Seiko pun berterima kasih ke Takashi dan kini ia telah menerima dirinya 100%. Seiko dengan pedang aslinya mulai meratakan para zombie sambil tersenyum. Dan akhirnya mereka berdua pun sampai di kediaman Takagi. Setelah 1 hari di kediaman Takagi, mereka harus memutuskan apakah tetap tinggal atau terus menjelajah. Sebenarnya Takashi menyukai tinggal di kediaman Takagi. Sedangkan saya marah kepada kedua orang tuanya. Karena saat terjadi kekacauan, kedua orang tuanya sama sekali tidak mencarinya dan mengira bahwa saya telah meninggal. Mendengar hal itu, Takashi marah. Seharusnya saya lebih bersyukur karena kedua orang tuanya masih hidup, sedangkan yang lain belum tentu keluarganya masih hidup. Tak lama ayahnya saya pulang dan langsung mengeksekusi zombie di depan semua orang untuk menunjukkan bahwa jika mereka ingin hidup, mereka harus bertarung. Kemudian Hirano dipojokkan oleh bawahan ayahnya saya. Mereka ingin mengambil senjata Hirano karena anak kecil seharusnya tidak memegang senjata. Namun Hirano tetap bersikeras tidak ingin menyerahkan senjatanya. Dan tak lama ayahnya saya datang dan bertanya ke Hirano, apa yang dapat kamu lakukan dengan senjata itu? Hirano terdiam. Kelompok Takashi pun datang dan membela Hirano. Terutama saya. Ia sangat membela Hirano dan sedikit menyindir ayahnya dengan kata-kata yang melindungiku adalah Hirano dan bukannya papa. Balik lagi ke Shido, kini ia berniat pergi ke kediaman Takagi. Tentu saja dengan para pengikutnya. Dan pengikutnya kini sudah kehilangan akal mereka. Sementara sekelompok orang tidak tahu apa-apa mengira bahwa mereka akan dikendalikan oleh ayahnya saya.
Selain itu, mereka mengira bahwa zombie yang berkeliaran di luar sana hanyalah orang yang sedang terkena penyakit dan bukannya mayat hidup. Takashi dan yang lainnya mencoba menjelaskan ke mereka, namun tidak berhasil. Di sisi lain, Seiko mendapatkan sebuah pedang dari ayahnya saya. Ayahnya saya memberikan pedang itu karena ia mengenal orang tuanya Seiko. Bisa dibilang ayahnya saya merupakan murid ayahnya Seiko. Di tengah hujan, Takashi dan Rei sedang berduaan di dalam kamar. Posisi yang sangat indah pun diperlihatkan. Rei mengatakan bahwa ia ingin selalu tetap bersama Takashi dan ia akan melakukan apapun keinginan Takashi. Takashi pun dengan cepat berniat mencium Rei dan melakukan hal itu, yaitu. Namun momen itu harus terhenti karena luka Rei masih belum sembuh. Singkat cerita, kelompok Takashi berniat pergi dari kediaman Takagi untuk mencari orang tua mereka dalam waktu 2 hari. Setelah itu kembali lagi. Sementara Shido berhasil masuk ke kediaman Takagi dengan menggunakan pesona pengikut perempuannya. Rei mengetahui hal itu bergegas menghampiri Shido dan menodongkan senjata ke arahnya. Di sini baru diberitahu kenapa Rei sangat membenci Shido. Shido pernah membuat Rei tidak naik kelas. Itu semua atas permintaan ayahnya Shido. Karena ayahnya Rei menghalangi politik ayahnya Shido. Rei bisa saja membunuh Shido. Namun setelah dipikir-pikir lagi, nyawanya Shido sudah tidak layak untuk dibunuh. Shido dan pengikutnya pun diusir dari kediaman Takagi dengan menyedihkan. Di sisi lain, Angkatan Laut AS diperintahkan untuk meluncurkan nuklir. Bahkan dampak dari nuklir itu bisa dilihat oleh para astronot. Akibat dari serangan nuklir itu, komputer dan perangkat elektronik tidak bisa digunakan. Begitu pula dengan bis yang dikendarai Shido. Bis itu menabrak penghalang yang mengelilingi kediaman Takagi. Dan akibatnya kediaman Takagi pun diserang oleh banyak zombie. Kekacauan terjadi di dalamnya. Orang tua saya pun meminta agar Takashi dan teman-temannya pergi dari sini. Sedangkan mereka dan para bawahannya akan bertarung melawan zombie. Karena ada tanggung jawab melindungi warga kota yang tersisa. Saya sempat menolak rencana itu. Namun saya disadarkan oleh ibunya. Perpisahan yang penuh kesedihan pun terjadi. Kelompok Takashi pun pergi ke bagasi untuk mengambil mobil. Setelah itu mereka pun pergi. Dan kini mereka harus bertahan hidup di alam liar. Ya, sekarang sudah menjadi alam liar. Tamat. Oke guys, itulah akhir dari anime ini. Jika mau lebih lengkapnya, kalian bisa tonton sendiri animenya cuy. Oke, bye-bye.